Dok, gigi yang berlubang besar itu apa harus langsung dicabut ya? Enggak selalu harus dicabut. Sebenarnya kita lihat dulu kondisi giginya itu gimana, dilihat secara klinis pakai mata, lalu dilakukan pemeriksaan, diperiksa giginya, lubangnya besarnya seberapa, kedalamannya bagaimana. Karena di gigi kita kan sebenarnya ada beberapa lapisan, ada email atau enamel, kemudian ada dentin, ada jaringan pulpa. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan baru bisa ditentukan diagnosa dan rencana perawatan yang tepat untuk giginya nanti. Oh gitu ya dok. Tapi biasanya orang berasumsi kalau giginya udah berlubang besar, baiknya langsung dicabut aja dok. Enggak gitu. Kan dari hasil pemeriksaan tadi ditentukan diagnosa, terus rencana perawatannya. Kita bisa tentuin tuh giginya emang harus dicabut atau enggak. Karena gigi yang berlubang besar belum tentu harus dicabut. Dilihat dulu kan lubangnya biasanya di bagian mahkota aja, kondisi akarnya bagus. Bisa di alternatif perawatannya yang lain. Nah, contohnya kayak perawatan saluran akar. Jadi giginya nggak harus dicabut gitu loh. Perawatan saluran akar itu apa sih dok? Perawatan saluran akar awamnya juga dikenal dengan perawatan syaraf gigi ya oleh masyarakat. Perawatannya itu dimana tujuannya untuk menghilangkan infeksi yang udah mengenai gigi. Jadi di gigi kita itu kan ada jaringan pulpa yang disebutkan sebelumnya. Di situ tuh ada pembuluh darah, ada saraf, ada sel-sel yang fungsinya untuk memberikan nutrisi ke gigi. Jadi kalau sudah terinfeksi, nanti ditandai dengan adanya gejala sakit seperti sakit berdenyut, gejala nyeri spontan, kemudian adanya bengkak pada gusi. Nah itu tuh harus dihilangkan. Caranya yaitu dengan perawatan saluran akar tadi. Gitu loh. Jadi giginya dibuka akses ke dalam giginya dan dibersihkan kemudian sampai steril dan baru akhirnya ditambal. Nah, bagaimana prosedurnya itu? Yang pertama pada kunjungan awal tadi dicek kondisi klinisnya, kemudian kita lihat secara pemeriksaan, dicek giginya tuh. Setelah itu kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, kita butuh ronsen. Nah, setelah di ronsen dilihat tuh di ujung akarnya ada kelainan apa sih? Bisa saja tidak ada nanah atau ada pelebaran di bagian jaringan pendukung giginya. Nah, nanti baru ditentukan tuh, oh nanti obatnya yang dipakai ini loh, atau yang jenis yang lain. Nah, setelah itu pas kunjungan pertama tadi dimulai tuh perawatan saluran akar tuh, dilakukan anestesi terlebih dahulu, giginya dibius, kemudian dilakukan open access namanya, open bore. Jadi semua bagian terinfeksi di mahkota gigi kayak yang hitam-hitam di giginya dibuang, dibur, kemudian dibersihin ke dalam saluran akarnya, dibersihin pakai jarum, diirigasi namanya, diberikan cairan disinfeksi hingga bersih total pakai jarum irigasinya. Kemudian setelah itu dikeringkan dan dimasukkan obat atau medikamen namanya. Obat atau medikamennya ini beda-beda juga. Ada yang masanya 3-5 hari, ada yang masa kerjanya 7 hari atau 14 hari, tergantung jenis kelainan giginya yang udah kita lihat di ronsen sebelumnya. Nah, setelah itu giginya nanti kita tutup tambal sementara. Nah, setelah itu pasien diinstruksikan untuk kembali untuk kunjungan berikutnya gitu loh. Oh gitu ya dok. Ya. Jadi harus balik lagi ya dok? Iya, harus balik lagi. Nah, jadi di kunjungan berikutnya kan nanti dicek tuh giginya apa masih ada keluhan, cek lagi tuh kondisi klinis giginya, ditanya lagi keluhan pasiennya gimana, terus tambalan sementara yang udah diaplikasikan sebelumnya dibongkar, terus giginya dibersihin lagi, terus dilakukan pengisian pakai obat tadi, maksudnya di dressing kembali rotasi obat. Diberikan medikamen yang 3, 5, 7 hari atau 14 hari tadi hingga saluran akarnya benar-benar steril. Nah, berapa kali untuk kunjungan ganti obat ini ya tergantung ke kondisi giginya, karena kelainan pada ujung akar gigi kan pada setiap pasien beda-beda. Bisa beberapa hari udah hilang, beberapa kali kunjungan udah bisa steril saluran akar giginya, bisa saja lama ataupun sebentar. Nanti setelah itu, setelah diaplikasikan obat tadi, ditutup kembali pakai tambalan sementara tadi, lalu diinstruksikan untuk kunjungan berikutnya hingga saluran akar tersebut steril. Nah, setelah steril dicek, kan pasien datang lagi tuh kunjungan berikutnya kan,
diperiksa, nggak ada keluhan, terus lakukan pengisian. Pengisian ini jadi pembuluh darah sama saraf-saraf yang udah dibersihin tadi, yang terinfeksi tadi diganti sama ban mengisi. Diisi saluran akarnya sampai benar-benar pas di saluran akar giginya. Nah, setelah itu baru dilakukan penambalan permanen. Oh gitu ya dok. Iya. Jadi nggak bisa satu kali kunjungan aja dok? Sebenarnya bisa, cuman emang tergantung kondisi kelainan di ujung akarnya. Kalau misalnya udah ada kelainan yang cukup besar kayak nanah atau abses namanya kan, udah nggak bisa, nggak bagus prognosis atau prediksi perawatannya untuk satu kali kunjungan. Untuk satu kali kunjungan ini biasanya emang dengan kondisi tanpa kelainan di ujung akar giginya. Tapi kondisi giginya udah ada riwayat yang harus mengindikasikan giginya untuk dilakukan perawatan gitu loh. Gitu ya dok. Iya. Jadi intinya gigi yang berlubang itu nggak harus dicabut ya, masih bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar seperti yang dokter jelaskan tadi. Iya benar. Baik itu satu kali kunjungan maupun beberapa kali kunjungan tergantung indikasi yang dokter jelaskan tadi. Iya betul. Nah, buat sobat yang memiliki keluhan gigi berlubang, baiknya langsung ditambal ya ke dokter gigi sebelum lubang gigi sobat semakin dalam dan besar. Yuk, segera periksa gigi ke dokter gigi.